wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Bunda Yuni yang akan membahas tentang pelajaran fisika. Untuk hari ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Untuk yang pertama adalah tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah merupakan hasil kali antara massa suatu benda dengan kecepatannya. Momentum merupakan besaran vektor yang memiliki arah. Arah vektor momentum searah dengan kecepatannya. Momentum berdasarkan definisinya dapat dibuat perumusan bahwa P sama dengan M kali V. M kali V. M-nya adalah massa, satuannya adalah kilogram. Kemudian V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Dengan demikian momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon. Sebagai contoh, sebuah mobil dengan massa 800 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tentukan momentum mobil tersebut. Kalau kita lihat dari satuannya, massa 800 kg, kecepatannya satuannya kilometer per jam. Maka di sini satuannya belum setara. Maka sebaiknya kita setarakan dulu. Yang massa menggunakan satuan kilogram, 72 km per jam kita ubah. Jadi kalau kita tuliskan diketahuinya. Oke, maka dari soal ini bisa kita tuliskan diketahuinya massa 800 kg, kecepatan 72 km per jam. Ya, dapat kita lihat kalau 72 km per jam diubah menjadi meter per sekon, berarti 72 km dijadikan meter dikalikan 1000, jadi 72.000. Jam dijadikan sekon, 1 jam sama dengan 3600 sekon. Maka 72 dibagi 36 itu adalah 20 meter per sekon. Sehingga yang ditanyakan, apabila yang ditanyakan adalah P momentum, maka P sama dengan M kali V. Maka 800 kali 20, 16.000 kg meter per sekon. Itu tadi adalah momentum, ya, dan contoh yang sederhana sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada materi tentang impuls. Impuls itu dilambangkan dengan huruf I besar, I kapital. Lambang impuls itu adalah huruf I kapital. Nah, impuls itu adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan lamanya waktu tersebut bergerak. Yang dimaksud itu kalau pada impuls, waktu yang dimaksud adalah waktu sentuhnya. Waktu ketika bersentuhan. Sebagai contoh, kita main bola kasti, ya, seseorang melemparkan bola ke kita, maka kita akan memukul dengan alat pemukul. Nah, waktu yang dimaksud adalah waktu ketika bola itu bersentuhan dengan alat pukulnya itu, ya, itu adalah waktunya. Dikatakan di situ suatu benda dengan lamanya waktu, ya, dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak, itu bisa yang bersentuhan. Kalau impuls itu lebih cenderung kepada sebuah benda mengenai suatu benda lain dalam selang waktu yang berapa menit atau berapa sekon. Nah, itu adalah waktu yang dimaksudkan. Nah, sebagai perumusannya, I sama dengan F kali delta T. F-nya adalah gaya, satuannya Newton, delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Impuls I dengan demikian satuannya adalah Newton kali sekon. Ini karena gaya satuannya Newton, selang waktu satuannya sekon, maka impuls satuannya adalah Newton kali sekon. Sebagai contoh soal,
Seorang atlet sepak bola menendang sebuah bola dengan gaya sebesar 40 Newton. Jika selang waktu bersentuhan antara kaki dengan bola adalah 2 sekon. Nah, perhatikan ini. Jika selang waktu bersentuhan antara kaki dengan bola, sentuhan antara antara kaki dengan bola adalah 2 sekon, tentukan impuls yang terjadi pada kaki dan bola. Nah, ini akan kita cari diketahuinya apa saja, kemudian ditanyakan apa saja. Dari soal tersebut, maka dapat kita tuliskan diketahui F-nya 40 Newton, delta T atau waktu sentuhnya itu 2 sekon. Yang ditanyakan adalah impuls, maka impuls sama dengan F kali delta T. Maka F-nya adalah 40, delta T-nya 2, maka impuls sama dengan 80 kali 80 Newton kali sekon atau 80 Newton sekali sekon. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu impuls sebagai perubahan momentum. Impuls merupakan perubahan dari momentum. Jika sebuah gaya F bekerja pada sebuah benda bermassa M dalam selang waktu tertentu, sehingga kecepatan benda tersebut berubah. Ya, saya ulang, jika sebuah gaya bekerja pada benda, maka benda itu kan akan bergerak, ya. Nah, benda itu memiliki massa sebesar M dalam selang waktu tertentu, maka kecepatannya akan mengalami perubahan. Ya, sehingga kecepatan benda tersebut berubah, maka momentum benda tersebut juga akan mengalami perubahan. Nah, berdasarkan hukum kedua Newton yang sudah kita pelajari, bahwa hukum kedua Newton itu menyebutkan bahwa F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Ya, dan A percepatan itu menurut definisi dari percepatan itu percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Saya ulang, pengertian dari percepatan adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu. Maka A sama dengan VT min VO dibagi delta T. VT ini kecepatan akhir, VO kecepatan awal. Ini bukan berarti VO kali T, ini VO kali 0 atau VO kali O, bukan. Tapi ini VT itu satu rangkaian, VO juga satu rangkaian. Karena kemarin Bu Yuni pernah mendapatkan jawaban siswa bahwa VT itu ya V kali T. Nah, ini bukan, tapi VT ini satu rangkaian. VT kecepatan akhir dikurangi VO kecepatan awal dibagi delta T. Maka kalau tadi F itu adalah sama dengan M kali A, kita tuliskan lagi, jika F sama dengan M kali A, maka M A-nya kita ganti dengan VT min VO dibagi delta T, ya. M kurung buka VT min VO dibagi delta T, ini tadi miliknya si A, ya. Maka kalau kita kalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung, maka M kali VT dikurangi M kali VO. Jadi M kali VT min M kali VO dibagi T. Kemudian kalau ini dikalikan silang, itu berarti F kali delta T. Sedangkan VT ini sama artinya dikalikan 1, karena F ini sendirian, bagikan F dibagi 1. Jadi kalau dikalikan silang, F kali delta T 1 kali MVT min MVO. Jadi kalau dikalikan silang, F kali delta T sama dengan MVT min MVO. Kita tahu tadi bahwa F kali delta T itu adalah impuls, maka ini kita tuliskan impuls sama dengan MVT min MVO. Nah, tadi di awal kita sudah membahas bahwa M kali V itu momentum. Kalau ada VT berarti kecepatan akhir, kalau ada VO kecepatan awal. Berarti ini bisa kita artikan bahwa MVT itu adalah momentum akhir, MVO itu adalah momentum awal.
M kali V, saya ulang, M kali V, M kali V. M kali V itu momentum. Kalau ada VT berarti ini momentum akhir. MVO berarti ini momentum awal. Jadi momentum akhir dikurangi momentum awal. Kalau dilambangkan PT min PO. Jadi kalau ada akhir dikurangi awal itu artinya ada terjadi perubahan. Perubahan itu dilambangkan dengan tanda delta. Jadi kalau dibaca secara keseluruhan, impuls merupakan perubahan dari momentum. Impuls merupakan perubahan dari momentum ya. Jadi kalau kita kembangkan delta P momentum ya, delta P perubahan momentum itu bisa kita tuliskan rumusnya menjadi F kali delta T. Boleh? Ya boleh. I yang semula F kali delta T juga boleh M kali VT min M kali VO. Dengan demikian juga bahwa satuan dari momentum pun sama dengan satuan dari impuls. Satuan impuls apa? Newton kali sekon. Satuan dari momentum apa? Kilogram meter per sekon. Maka momentum pun satuannya boleh Newton kali sekon atau kilogram meter per sekon, dan impuls pun boleh kilogram meter per sekon. Newton kali sekon itu ya sama dengan kilogram meter per sekon. Jadi impuls merupakan perubahan dari momentum. Rumus yang semula F kali delta T impuls, kalau kita kembangkan, impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls merupakan perubahan dari momentum atau MVT min MVO ya. Sekarang kita coba untuk membuat dimensi dari momentum. Kalau misalkanlah kita membuat dimensi dari momentum, berarti juga bisa menjawab itu juga sama dengan dimensi dari impuls ya. Nah, dari momentum dulu. Momentum itu dirumuskan P sama dengan M kali V. P sama dengan M kali V. M-nya massa, V-nya kecepatan. Massa kali kecepatan. Kecepatan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok, jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jarak itu termasuk besaran pokoknya panjang. Jarak termasuk besaran pokok panjang. Maka di sini ini besaran pokok massa kali panjang dibagi waktu. Ini juga besaran pokok sudah besaran pokok semua. Maka satuannya massa kilogram, panjang meter dibagi waktu sekon. Jadi kilogram meter per sekon. Ini adalah satuan dari momentum. Momentum dan impuls satuannya sama. Ini boleh ya. Kemudian dimensinya bagaimana? Massa dimensinya M, panjang dimensinya L, waktu dimensinya T. Dituliskan begini boleh, atau ini T-nya naik ya. Ini T-nya naik. Kalau ini T-nya naik, maka menjadi MLT pangkat min 1. Yang pangkat min 1 hanyalah si T saja ya. Yang ML tidak, seperti ini. Dan kurungnya tanda min 1-nya pun di dalam kurung. Ini mengartikan bahwa yang berpangkat min 1 hanyalah T. Jadi kalau ini adalah dimensi dari momentum, maka ini juga sama dengan dimensi dari impuls ya. Jadi ini sama dengan dimensi dari impuls. Sama, dimensinya juga sama ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah bola bergerak ke utara dengan kelajuan 36 km per jam. Perhatikan satuannya ya, kilometer per jam. Kemudian bola ditendang ke selatan dengan gaya 40 Newton. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah arahnya. Bola bergeraknya ke utara, tapi ditendang dengan gaya 40 Newton, itu arahnya ke selatan. Jadi di sini ya, antara
arah gerak benda, kecepatan gerak benda dan gayanya itu berlawanan. Nah, kemudian sehingga kelajuan bola menjadi 72 km per jam, arahnya juga ke selatan. Jika massa bola 800 gram, tentukan A. Impuls pada peristiwa tersebut, B. Lamanya bola bersentuhan dengan kaki. Oke, diketahui dulu. Diketahui V1 tadi ya, V1 ini kecepatannya 36 km per jam. 36 km per jam diubah menjadi meter per sekon itu 36 kali 1000. Dibagi 1 jam menjadi sekon itu 3600. Jadi 36.000 dibagi 3600 10 meter per sekon. Kemudian masanya, tadi Bu Yuni salah di sini kan diketahuinya gram, Bu Yuni nulisnya kilogram ya. Massa 800 gram kita ubah menjadi kilogram 0,8 kilogram. Kemudian ya ditendang kecepatannya adalah menjadi berapa tadi? 72 km per jam ke selatan. Karena ke selatan maka di sini arahnya berlawanan. V2-nya atau VT-nya itu min 72 km per jam. 72 km per jam tadi sudah kita ubah menjadi meter per sekon, kalian sudah paham, yaitu 20 meter per sekon ya. Ini 72.000 dibagi 3.600. Tanda negatif ini menunjukkan karena setelah ditendang bolanya itu arahnya ke selatan, berlawanan arah dengan arah gerak benda yang pertama. Kemudian gaya yang diberikan pun berlawanan arah, yaitu ke selatan tadi, min 40 Newton ya. Jadi kemudian kalau ini arahnya berlawanan, jangan lupa diberi tanda negatif, kecepatan juga diberi tanda negatif ya. Ini boleh kita tuliskan V1, V2 atau ini VO, ini adalah VT ya. Boleh juga ini adalah VO, ini adalah VT ya. Oke, kemudian yang ditanyakan pertanyaan A adalah berapakah impulsnya? Ya, impuls pada peristiwa tersebut. Pertanyaan B adalah lama bola bersentuhan dengan kaki. Kita selesaikan yang pertama dulu. I sama dengan delta P. Kenapa kita tidak menggunakan F kali delta T? Ya, kenapa I tidak menggunakan rumus I sama dengan F kali delta T? Karena kalau F-nya ini sudah ada, delta T-nya kan tidak ada. Ya, jadi kita menggunakan rumus ini karena variabel-variabel ini sudah diketahui. Kan juga diperbolehkan menggunakan rumus dari perubahan momentum, ya. I sama dengan delta P. Impuls merupakan perubahan dari momentum. Perubahan momentum rumusnya MVT min MVO. Tadi boleh M kali V2 min M kali V1, boleh. Ini saya sesuaikan dengan penjabaran rumus dari Bu Yuni tadi ya. M kali boleh kita tuliskan VT min VO ya, boleh. Ini kan kalau dikalikan di luar kurung dikalikan dengan yang di dalam kan sama. M kali VT ya MVT, M kali min MVO juga min MVO ya. Oke, masanya 0,8 kg. V2-nya atau VT-nya min 20, VO atau V1-nya adalah min 10. Saya ulang, masanya 0,8 kg. VT atau V2 itu min 20, VO atau V1 itu adalah 10. Min 20 min 10 min 30 dikalikan 0,8 kg, minnya masih ada ya, 30 kali 0,8 itu 24 kg meter per sekon. Tanda negatif ini maksudnya apa? Tanda negatif ini menunjukkan atau menyatakan bahwa arahnya itu ke selatan. Berarti searah dengan setelah benda atau bola ditendang ya. Pertanyaan yang B itu adalah lamanya bola bersentuhan dengan kaki. Lamanya I sama dengan delta P. Kita menggunakan ini kenapa? Karena kita akan mencari delta T dari rumus impuls. I sama dengan delta P. Impuls itu rumusnya F kali delta T. Nah, karena tadi di sini kita sudah tahu I sama dengan min 24.
Delta P juga sama dengan min 24. Ini kan delta P. Delta P ketemunya min 24. Maka kita masukkan di sini. F kali delta T. F-nya min 40. Delta T yang ditanyakan. Delta P itu min 24. Ini dari sini ke sini. Ya, dari sini. Nah, nih. Kemudian maka delta T sama dengan min 24 dibagi 40. Min 24 dibagi min 40. Min kali min plus dibagi maka 0,6 sekon. Jadi lamanya waktu bola bersentuhan dengan kaki itu sebesar 0,6 sekon. Ya, 0,6 sekon. Soal yang berikutnya, nomor 2. Seorang anak melempar bola bermasa 250 gram dengan gaya 50 Newton. Jika bola bersentuhan dengan tangan selama 0,3 sekon, hitung besarnya impuls yang terjadi. Nah, diketahui massa 250 gram diubah jadi kilogram, gaya yang bekerja adalah 50 Newton, selang waktu bersentuhannya adalah 0,3 sekon ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah besarnya impuls. Maka ditanyakan I impuls ya, rumusnya I sama dengan F kali delta T. F-nya 50, delta T-nya adalah 0,3. Maka I sama dengan 15 kg meter per sekon impulsnya ya. Itu selanjutnya PR buat kalian sambil untuk belajar tes penilaian akhir semester ya, pelajari ini. Jelaskan pengertian dari impuls. Kemudian jelaskan pengertian dari momentum. Nomor 2, tuliskan satuan dan rumusnya ya. Satuan, rumusnya, dan dimensinya dari impuls dan momentum. Kemudian nomor 3, sebuah bola bermasa 250 gram bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon dan menumbuk dinding dalam selang waktu 0,2 sekon. Kemudian berbalik arah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan perubahan momentum yang terjadi. A-nya, yang B gaya yang bekerja. Silahkan dikerjakan di buku seperti biasa, dikumpulkan. Boleh dikumpulkan setelah tes, tapi ini termasuk penilaian harian ya. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kemudian patuhi protokol kesehatan karena Jawa Tengah ini baru terjadi lonjakan COVID yang sangat banyak. Jadi kalian perlu berhati-hati, tetap di rumah saja. Kalau tidak penting nggak usah keluar-keluar. Jika memang harus keluar, kalian mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan supaya kita semua tetap sehat. Oke anak-anakku, selamat belajar, selamat melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Jaga kesehatan, belajar selalu, jangan lupa berdoa. Saya akhiri ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan.